Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas RD. Di sini kami akan menjelaskan tentang CPOB dan CPKB serta contoh kasus penyimpangan dari CPKB dan CPOB. Yang beranggotakan Mutiara Zafira Elviza 027, Adila Agisti 019, dan Yola Agrica 022. CPKB peralatan. Peralatan digunakan dalam pembuatan kosmetika harus dirancang dan ditempatkan sesuai kebutuhan produk yang akan dibuat. Desain dan konstruksi alat sangat penting untuk menjamin konsistensi mutu, keamanan produk, serta keselamatan operator. Peralatan. Beberapa aspek utama yang diperhatikan dalam desain peralatan antara lain, yang pertama, kapasitas dan ukuran yang sesuai dengan perencanaan produksi. Yang kedua, penempatan alat di posisi yang tepat agar efisien dan aman, menjamin keseragaman mutu serta mencegah kontaminasi produk. Yang terakhir, menjamin keamanan operator dalam proses produksi. Desain konstruksi. 1. Permukaan peralatan yang bersentuh langsung dengan bahan tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan yang diolah. Contoh bahan yang disarankan stainless steel tipe AISI 304, 316, dan 316L karena tahan karat dan tidak reaktif. Yang kedua, peralatan tidak boleh menimbulkan efek merugikan seperti kebocoran, tetesan pelumas, atau modifikasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, setiap alat digunakan harus mudah dibersihkan untuk mencegah kontaminasi silang. Yang keempat, alat digunakan untuk bahan mudah terbakar harus tahan terhadap ledakan demi keselamatan kerja. Instalasi dan penempatan. Saluran pendukung juga diatur. Yang pertama, saluran air, uap air untuk menghindari tekanan dan vakum mencegah terjadinya pencampuran antar produk. Yang pertama, jalur lintas bahan produk. Yang saluran. Yang kedua, sistem pendukung seperti tata udara, air minum, yang kedua, penandaan yang jelas misalnya nitrogen harus berfungsi dengan baik dan dilengkapi filter awal maupun kasar. Yang ketiga, air yang digunakan untuk produksi harus memenuhi standar air minum sesuai ketentuan yang berlaku. Menghindar risiko kontaminasi instalasi dan penempatan. Yang keempat, peralatan pendukung juga diatur. Yang pertama, saluran air, uap air, udara alat tekanan, dan vakum harus dipasang untuk produk bayi dan produksi kacamata digunakan alat khusus yang ditempatkan di ruang yang telah didesinfeksi. Yang kedua, sistem pendukung seperti instalasi dan penempatan. Saluran pendukung juga diatur. Yang pertama, saluran air, uap air, udara bertekanan, dan vakum harus dipasang dengan tanda jelas menunjukkan arah alir dan identitas isi saluran. Sistem pendukung seperti tata udara, air minum, air murni, dan gas misalnya nitrogen harus berfungsi dengan baik dan dilengkapi filter awal maupun kasar. Serta air yang digunakan untuk produksi harus memenuhi standar air minum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemeliharaan. Peralatan produksi harus dirawat, dikalibrasi, dan diverifikasi secara berkala. Hasil pengukuran tetap akurat dan dapat ditelusuri. Yang pertama, semua catatan perawatan dan kalibrasi harus disimpan dengan baik sebagai bukti pemenuhan standar mutu. Yang kedua, kalibrasi dilakukan sesuai prosedur tetap SOP dengan periode yang ditentukan. Yang ketiga, kalibrator yang digunakan harus diverifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi seperti Badan Meteorologi atau lembaga swasta terverifikasi. Yang terakhir, hasil kalibrasi dicatat dan disimpan untuk audit mutu. Pemeliharaan. BPOM juga memberikan contoh lampiran terkait dokumentasi seperti program kalibrasi tetap, prosedur tetap kalibrasi atau tera timbangan, catatan kalibrasi alat, dan catatan kalibrasi atau tera, yang semuanya menjadi bagian dari sistem mutu di industri kosmetika. Contoh CPKB peralatan. Yang pertama, pada kegiatan produksi kosmetik sediaan krim, saluran proses produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertulis yang telah ditetapkan dalam sistem CPKB. Dimulai dari penanganan bahan baku yang telah diterima, diperiksa, dan dikarantina, sampai dinyatakan memenuhi persyaratan mutu sebelum digunakan. Proses penimbangan penyampuran bahan dilakukan oleh personel yang kompeten dan telah mendapatkan pelatihan CPKB, serta dilaksanakan di area produksi yang sesuai dengan peruntukannya untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Yang kedua, setiap tahap produksi mulai dari pemanasan, pasang air, pasang minyak, proses emulsifikasi hingga pendinginan dan homogenisasi dilakukan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dan dicatat secara lengkap dalam catatan batch produksi. Selama proses berlangsung, kondisi peralatan, kebersihan area, serta kesesuaian proses terus dipantau dan didokumentasikan, sehingga dapat dipastikan bahwa proses produksi berjalan terkendali dan kosmetik sediaan krim yang dihasilkan memiliki mutu yang konsisten. Contoh kasus penyimpangan CPKB peralatan. Yang pertama, dalam kegiatan produksi kosmetik sediaan krim ditemukan penyimpangan pada aspek peralatan, di mana peralatan penyampuran yang digunakan tidak dibersihkan dan disanitasi sesuai dengan prosedur tertulis sebelum digunakan untuk batch produksi berikutnya.
Selain itu, status kebersihan peralatan tidak diberi penandaan yang jelas sehingga tidak dapat dipastikan apakah peralatan tersebut dalam kondisi bersih atau siap digunakan. Catatan pembersih peralatan juga tidak diisi dengan secara lengkap dan tidak mencantumkan tanggal serta identitas personal yang melakukan kegiatan pembersih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peralatan tidak dikelola secara terkendali sebagaimana diperiksa dalam CPKB bab 5 sehingga meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi silang dan ketidakkonsisten mutu produk. Penyimpangan ini mencerminkan bahwa penerapan persyaratan peralatan dalam kegiatan produksi kosmetik dan krim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan CPKB dan berpotensi berdampak terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Selanjutnya CPOB, Bab 5 Produksi. Prinsip. Kegiatan produksi seharusnya dilakukan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin kesenantiasa menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Selanjutnya ialah umum. Pertama, produksi harus dilakukan dan diawasi oleh personal yang kompeten sesuai prosedur tertulis. Lalu, seluruh penanganan bahan dan produk, termasuk penerimaan, karantina, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi harus terdokumentasi. Lalu, bahan dan produk diperiksa, diberi label status, serta dikarantina sampai dinyatakan lulus. Selanjutnya, proses produksi harus mencegah kontaminasi, campur baur, dan kesalahan identitas. Lalu, penyimpangan prosedur harus disetujui manajemen mutu dan akses area produksi dibatasi. Selanjutnya ialah bahan awal. Yang pertama, seleksi, kualifikasi, persetujuan, dan pemantauan pemasok bahan awal harus terdokumentasi dalam sistem mutu dan berbasis penilaian risiko rantai pasok. Lalu, pengadaan bahan awal harus menjamin integritas dan ketertelusuran. Diprioritaskan dari pabrik pembuat atau distributor resmi serta dilakukan oleh pihak berwenang. Lalu, bahan awal harus memenuhi spesifikasi mutu yang disepakati, disertai perjanjian mutu, pencatatan penerimaan, batch, dan riwayat distribusi. Lalu, setiap penerimaan bahan dilakukan pemeriksaan, perlabelan, penomoran batch, sampling, pengujian, dan karantina sampai diluluskan pengawasan mutu. Selanjutnya, penyimpanan, penimbangan, dan penggunaan bahan harus terkontrol atau kondisi penyimpanan, rekonsiliasi stok, verifikasi alat timbang, dan pemeriksaan independen. Selanjutnya ialah validasi. Studi validasi dilakukan sesuai prosedur CPOB dan hasil serta kesimpulannya harus didokumentasikan. Lalu, formula atau metode baru harus dibuktikan mampu menghasilkan produk bermutu secara konsisten. Lalu, perubahan signifikan pada proses, bahan, atau peralatan wajib divalidasi. Revalidasi berkala dilakukan untuk memastikan proses tetap terkendali dan reproduksibel. Selanjutnya, pencegahan kontaminasi silang, yang meliputi harus ada sistem penomoran batch atau LOT untuk mengidentifikasi tiap produk antara ruahan dan jadi. Penomoran pada tahap pengolahan dan pengemasan harus saling terkait. Nomor batch atau LOT tidak boleh digunakan ulang. Alokasi nomor harus segera dicatat dalam buku log. Catatan mencakup tanggal, identitas produk, dan ukuran batch atau LOT. Lalu sistem penomoran batch atau LOT, yang mencakup pembuatan produk non-obat di area atau peralatan obat harus dihindari. Racun teknis, misal pestisida, dilarang diproduksi atau disimpan di area obat. Kontaminasi silang harus dicegah karena dapat berasal dari debu, uap, mikroba, residu alat, bahan aktif, maupun operator. Risiko kontaminasi bervariasi tergantung sifat bahan, yang berisiko tinggi antara lain hormon, sitotoksis, biologis, dan bahan sensitisasi. Pencegahan dilakukan melalui desain fasilitas dan peralatan, pengaturan proses, serta pembersihan yang efektif.